akan gimana ya, kan istilahnya akan royok atau gimana saya kurang tahu juga. Soalnya saya sendiri belum pernah mendem sih. Ya, berdirinya Jaran Kepang pertama kali yang dulu dari tahun berapa 60 sampai 80-an ada. Sehubungan waktu itu orang sudah tua-tua dan meninggal, terus kita ada sebagian yang masih hidup. Yang pertama kali itu rombongan pertama kali, terus pembentukan lagi nguri-uri budaya Jaran Kepang itu, terus bermusyawarah di rumahnya Pak Wongso Munadi. Tapi sebelumnya di rumahnya Pak Wongso Munadi, waktu itu kedatangan saya itu Pak Arjo Wirono, Mbah Kaum Munawir, terus Pak Wongso Munadi, terus kita sama Pak Sujono itu berhubungan gimana itu untuk membentuk lagi nguri-uri budaya Jaran Kepang itu. Nah, terus waktu itu kita bersetuju bermusyawarah di rumahnya Pak Wongso Munadi, mengundang tokoh-tokoh warga masyarakat yang dulu pernah jadi anggota Jaran Kepang dulu, seperti tokoh-tokoh yang lainnya seperti Pak Syukur, kali Pak Sonto, Pak Cokro, terus ada sebagian terus sebagian besar warga anggota Wetan Kali sini, Pak. Wetan Kali waktu itu. Terus kita ngundang mohon izin kepada Pak Lurah Asiono almarhum. Waktu itu Pak Lurah Asiono menyetujui. Sehubungan kita yang sering pergi sana kemari ke kabupaten, waktu itu Pak Lurah mendugaskan kami untuk menyampaikan permohonan izin pembentukan lagi menghidupkan lagi Jaran Kepang Kuda Lumping Rukun. Waktu itu terus terlaksana dari Dikdibut itu mengizinkan. Terus setelah ada izin dari Dikdibut, terus kita sama warga masyarakat anggota waktu itu kan peralatan yang zaman dulu sudah pada rusak, terus hingga membutuhkan menghidupkan kesenian kuda lumping. Pada anggota setuju untuk berswadaya untuk membeli alat-alat sebagai contoh angklung, perbaikan gendang, perbaikan Jaran Kepang yang sisa dulu ada, terus gong dan peralatan lainnya seperti membutuhkan itu barongan yang masih ada cuma bagian atasnya, bawahnya terus perbaikan lagi, terus pentul segala itu diperbaiki, dicat kembali. Nah, terus itu setelah pada persetujuan semua, sehingga waktu itu pertama kali akan menginginkan nama perkumpulan itu pertama kali dulu ya udah mencetuskan sama itu Pak Tasmuji dulu yang tokohnya pertama kali memberikan nama sama Pak Tasmuji, Mbak Arjo Wirono serta Mbak Wongso Munadi menyetujui
perkumpulan itu diberi nama Kuda Lumping Rukun waktu itu, karena untuk merukunkan warga desa Tepus Wetan waktu itu. Ya. Kejadiannya tahun berapa ya? Kejadiannya itu kurang lebih tahun 80-an mulai pembentukan itu 80. Nah tadi Pak Pujo bilang pembentukan kembali, apakah sebelumnya sudah ada Jaran Kepang Tepus Wetan? Dulu sudah ada Jaran Kepang waktu di antara tahun berlebih 50-an berapa, masih kecil itu, masih anak-anak itu, tempat itu di tempat Mbah Rejo Muntarib atau itu bini sepuh pertama kali, yang penimbulnya itu Mbah Rejo Muntarib, sehingga yang terakhir masih ada sisa itu bini sepuhnya itu Mbah Wongso Munadi dan Mbah Rejo Wirono, tapi sekarang sudah meninggal, sudah almarhum. Mbak Pujo, ini kan terkait peralatan kuda lumping. Nah, dana yang digunakan untuk membeli peralatan itu dana dari mana ya? Ya, terus waktu itu untuk pembentukan karena peralatan ada yang rusak, terus kurang lengkap, sehingga musyawarah sama anggota berswadaya untuk membeli alat-alat peralatan itu. Jadi dana swadaya ya? Swadaya. Nah, terus pemerintah desa ya juga ada membantu untuk apa itu permohonan izin lah itu ya, saya ingat itu. Dukungan konkret dari pemerintah desa itu sendiri seperti apa terhadap kuda lumping Tepus? Untuk pembentukan konkret dari desa juga waktu itu masih kepala desanya Pak Asiono juga mendukung, dan juga istilahnya ya pokoknya mengizinkan karena namun itu pokoknya beri izin membantu. Nah setelah terbentuk organisasi paguyuban Jaran Kepang Rukun, tampil pertama kali di tempat siapa ya Pak Pujo? Pertama kali tampil di rumahnya Pak Wongso Munadi, karena itu sebagai bini sepuh bini sepuh yang dulu dituakan untuk mengampu kuda lumping uri-uri. Iya. Bergantinya kepala desa mendukung nggak? Terus setelah Pak Asiono sudah purna tugas, itu dari kepala desa yang meneruskan Pak Asiono juga terus mendukung, seperti Pak Lurah dulu, Pak Puji itu mendukung, Pak Kerot itu mendukung lah, terus Pak Aris, terus sampai sekarang Pak Lurah Budi yang kemarin terpilih lagi, alhamdulillah. Amin. Harapan Pak Pujo terhadap berkembangnya Jaran Kepang Tepus Wetan ke depannya harus seperti apa? Ya, karena untuk menguri-uri kebudayaan tradisional Jaran Kepang Kuda Lumping Rukun, mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih giat lagi, karena kita mengetahui anak-anak muda sekarang pada itu seneng. Ya, seneng itu. Jadi anak-anak milenial sekarang lagi gandrung. Iya, seneng. Contoh pokoknya pas tampil terus siapa saja gabung gitu lah, gitu bisa. Mungkin ada pesan-kesan yang akan disampaikan terhadap warga Tepus Wetan, khususnya terhadap tontonan Kuda Lumping Rukun ini, apa yang akan disampaikan Pak Pujo? Ya, karena untuk tontonan Kuda Lumping Rukun kita ini, karena nun sewu, istilahnya kalau bahasa Jawa namanya mendem, itu kesurupan. Itu kalau ada orang naik sepeda motor itu dikejar, maka waktu itu sekarang untuk pengamanannya sudah dibentuk pengamanannya itu, keamanan. Sebagai contoh, pokoknya untuk di lapangan sekarang dipasang pagar oleh pring dulu. Waktu masih Pak Cokro masih sugeng, masih hidup, itu kita juga alhamdulillah sekali tahu dari mana dia pakai itu kembang saja diawur-awurkan, di lingkari itu yang
mendem, tidak bisa ke sana, nggak bisa loncat, terus hanya di lingkungan lapangan itu saja, pas lapangan yang disawuri kembang. Oh jadi ini pemain kuda lumping rukun ini kalau mendem bisa ngacar? Bisa ngacar itu, bisa ngacar. Maksudnya ngacar penonton? Ngacar yang Ini penonton. ngacar yang itu, yang naik sepeda, terus terus namanya pakai tudung caping itu juga gitu. Terus ada orang naik kelapa, itu naik kelapa juga tahu dengak-dengak itu. Seolah-olah akan gimana ya kan, istilahnya akan royok atau gimana, saya kurang tahu juga. Soalnya saya sendiri belum pernah mendem sih. Ya mungkin karena kondisi kesurupan, kondisinya kan labil. Iya. Yang ada di depan ya mungkin akan diacar ya. Iya. Terus mungkin penonton ini. Iya. Pertama kali untuk membeli peralatan nilainya berapa dan peralatan apa saja yang dibutuhkan saat itu? Iya. Waktu itu untuk pertama kali tampil pemberian peralatan, waktu itu membutuhkan dana kurang lebih waktu itu 500.000, setengah juta itu, dan juga ada sebagian mungkin karena yang ketempatan Mbak Wongso itu, sehingga anggota iuran untuk beli konsumsi. Konsumsi. 500.000 itu beli peralatan apa saja? Peralatan waktu itu angklung, peralatan angklung, jaran kepang, terus perbaikan kendang, terus gong dan gong dua macam, terus ada kenong 2 atau 4 ada itu pembelian itu. Apakah dengan uang 500.000 cukup atau mungkin ada tambahan dana lain? Waktu itu karena masih ya waktu itu tahun 80-an, saya kira masih cukup itu bisa untuk beli itu. Beli itu. Lumayan juga ya. Iya, tahun 80-an. Nah, sehubungan waktu itu seolah-olah kan untuk pengeras suara, sehingga itu pengeras suara juga iuran lagi, dan dapat bila mana di sini diundang ke siapa yang ngaturi itu memberi kas untuk pembelian peralatan sound system itu waktu itu. Diberikan untuk sound system. Nah, sound systemnya yang pertama kali apakah masih ada atau udah rusak? Sound system pertama kali kelihatannya tempatnya Taos Muji sudah rusak atau gimana, saya sudah tidak pernah lihat rusak ya. Harus beli yang baru lagi. Waktu itu beli lagi tempatnya Pak Mujiono. Nah, waktu itu karena kita juga sering diaturi pada warga, nah sehingga kita juga matur sama Pak Mujiono. Pak Mujiono gimana masalah sistem, ada kasnya enggak? Karena dia juga menyetujui, karena dia punya sistem, ya sih monggo kalau mau digunakan, saya enggak pikir apa-apa gitu Pak Mujiono. Selanjutnya waktu itu sistem pertama kali punya dalam punya rusak, terus pakai punyanya Pak Mujiono. Kalau untuk anggota jaran kepang rukun ini banyak juga mungkin ya, atau mungkin mencapai puluhan bahkan lebih dari itu? Karena untuk Persatuan Kuda Lumping Rukun, karena untuk selalu jogo waktu jaga waktu kesurupan, sehingga anggotanya kurang lebih waktu itu ada 40 orang kalau salah. Banyak ya, karena yang menari sendiri paling enggak udah 20-an, belum yang nabu yang itu yang gambel itu nabu lah, itu ada, terus jaga di kalangan itu. Harus ada penjaganya. Ada juga penjaganya itu. Takut kalau misalkan kesurupan mendem gitu. Mendem itu ada yang bantu, pemerintah tengah-tengah itu mendem jatuh, terus ada yang mendirikan gitu. Jadi sekali tampil sekitar 40-an orang terlibat banyak juga ya? Zaman udah ya, waktu itu 40 orang lah waktu itu kurang lebih saya.
Nah, itu karena Nun Sewu, karena saya itu belum pembentukan Persatuan Kuda Lumping itu, terus dibentuk saksi-saksi. Karena saksi saya waktu itu diplanet sama Mbah Wongso, Mbah Harjo Wurono, pokoknya sih gitu aja, Pak Pujo ketuanya. Saya kan modal, saya tidak tahu apa itu kesenian, saya buta pokoknya. Saya soal itu waktu itu ya yang sudah tahu kesenian kalau nggak salah waktu itu Pak Syukur atau siapanya, dia tidak mau. Ada beberapa orang pendukung pentolan utama pendukung Kuda Lumping ini. Iya, terus itu sehingga kita menyusun anggota-anggota lainnya sebagai sekretaris, bendara dan lain sebagainya. Waktu itu sekretarisnya Pak Supardi almarhum ya, terus bendaranya Pak Tasmuji almarhum waktu itu, terus pendukung-pendukung seksi-seksi umum juga ada. Pentolan utama Pun Sedo ya, pentolan pertama. Nah itu waktu itu karena Pak Cokro sini siapa sini yuk. Karena dulu bapaknya jadi pemimpin Kuda Lumping. Dulu kan di satu Wetan ada Persatuan Kuda Lumping 2 grup, Wetan Kali sama Kulon Kali. Awal pertama kali saya ingat itu waktu saya masih kecil, Wetan Kali itu dulu waktu itu Mbah Reda Muntarip, terus Mbah Wongso Munadi waktu itu, dan sebagai tokoh lainnya. Terus Kulon Kali ada itu Pak Niti, bapaknya Pak Cokro itu waktu Kulon Kali juga ada. Sekarang karena sudah ada untuk Nun Sewu, insaf lah warga-warga itu, pemuda-pemudanya itu jadi bersatu lah, nggak ada pilihan-pilihan aku wong Kulon Kali, aku Wetan Kali, tidak. Soalnya namanya saya orang Tepus gitu, Tepus Wetan ya. Sesuai namanya rukun. Rukun ya. Saya orang Tepus Wetan, ya, untuk merukunkan warga lah gitu. Ya hubungan itu anak-anaknya Kulon Kali, pemuda-pemuda itu masih dibawa dalam masa pendidikan sekolah, itu terus membuat grup Liku Turunggo Seto namanya. Tapi sekarang karena anak-anak sudah pada pergi merantau, terus yang sisa-sisa yang tidak merantau gabung kepada Kuda Lumping Rukun. Nah sekarang terbentuklah Kuda Lumping Rukun Turunggo Seto namanya. Jadi akhirnya tidak terbelah-belah antara Kidul Kali, Kulon Kali, Wetan Kali, semua jadi satu Turunggo Rukun. Kepang Rukun, Tepus Wetan, Kuto Arjo.